So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah iPad mini 6, iPad yang udah aku pakai selama 1 tahun lebih. Aku beli iPad mini 6 ini itu di bulan November tahun 2021 ya dengan harga 7,8 juta. Nah, 1 tahun berselang ternyata harganya ini nggak berubah alias masih sama. Bukan tanpa alasan ya, ini murni emang karena iPad mini 6 ini tuh punya banyak peminat. Siapa sih yang nggak tergiur sama harganya ya? Harganya ini 7 jutaan, terus pakai chipset Apple A15 Bionic yang dipakai juga di iPhone 13 series. Bodinya mungil, enak dibawa-bawa, layarnya full screen, udah pakai USB-C dan udah support Apple Pencil Gen 2. Nah, pertanyaannya, apakah tablet ini punya kekurangan? Kok dari tadi kayaknya yang dikasih tahu yang bagus-bagusnya aja? Oke, kita bakal bahas pengalamanku pakai iPad mini 6 ini selama 1 tahun lebih, sekaligus bakal aku share kekurangan dan kelebihannya. Nah, ngomong-ngomong soal kelebihan, aku kebetulan pakai provider yang punya banyak kelebihan nih. Yap, kenalin ini adalah Live On, provider digital yang banyak lebihnya. Contoh aja data yang kita beli itu ya cuma dipakai buat kebutuhan yang kita pakai. Nggak ada tuh yang namanya kuota dibagi-bagi. Kalau misal kuota habis juga nggak perlu khawatir pulsa bakalan kesedot. Soalnya Live On ini itu provider tanpa pulsa yang tetap kasih kita gratis telepon dan SMS ke semua operator. Di Live On ini aku paling suka sama fitur data rollover-nya yang bisa nabung kuota sampai 1000 GB. Lihat aja nih kuotaku yang udah ditabung sampai ratusan giga begini. Jadi, semisal di bulan ini kuota kalian nggak habis, kalian tuh nggak perlu khawatir kuotanya bakalan hangus. Karena sisa kuotanya itu bakal diakumulasiin ke bulan berikutnya selama kita tetap beli kuota buat memperpanjang masa aktifnya. Selain itu, di Live On ini juga 100% digital. Mulai dari pembelian kartu perdananya, isi kuotanya, sampai customer service-nya ini serba digital. Simple dan pastinya lebih efisien. Live On ini bakal kasih kita emergency kuota yang bakal otomatis aktif ketika pakai data kita habis ya. Jadi nggak perlu khawatir karena masih bisa dipakai buat balas chat WA, pesan ojek online, atau dipakai buat beli kuota lagi. Kalau kalian mau nyobain buat pakai Live On, kalian bisa pakai kode referral dari kuliah sore ya, biar dapetin potongan harga sama bonus kuota 20 GB. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi, pilih paketnya, dan masukin kode Kulsor ini. Oke, kita balik lagi ke reviewnya. Pertama-tama kita bahas bentuk, body, dan desain dari iPad mini 6 ini. Kalau desain sih ya gitu-gitu aja, iPad dari dulu nggak banyak perbedaan. Tapi yang mau di-highlight di sini itu adalah bentuknya yang mungil. Yap, kebanyakan orang tergiur ya karena ini iPad compact yang enak dibawa-bawa. Dipakai sama satu tangan, ini juga masih bisa meski agak maksa. Oh ya, yang menarik di iPad mini 6 ini itu pakai Touch ID ya. Ini lebih oke menurutku ketimbang iPad Pro yang masih pakai Face ID. Untuk bobot dari iPad mini ini itu juga termasuk ringan. Bobotnya ada di bawah 300 gram. Ya masih sedikit lebih berat dari kebanyakan smartphone karena kebanyakan smartphone tuh punya berat di 200 gram. Untuk perbandingan size sama iPad Pro 11 inci kayak gini ya. Nah, salah satu hal yang aku suka di sini tuh ya layarnya. Layar dari iPad mini 6 ini itu udah punya model full screen. Bezelnya emang kerasa tebel tapi ini wajar banget buat sebuah tablet. Panel yang dipakai ini Liquid Retina IPS LCD, resolusinya 1488x2266 pixel di mana punya size layar yang ada di 8,3 inci. Untuk info aja, ini aku pakai screen protector model Paperlike. Jadi bisa kalian lihat kalau layarnya ini lebih jenuh. Buatku pribadi yang pakai iPad mini 6 ini bukan buat nikmatin konten atau edit-edit foto dan video, di sini ya jelas bukan masalah. Paperlike gini tuh lebih ngasih feels kayak kertas ketika lagi pakai Apple Pencil dan ngasih feels yang nggak keset ketika lagi pakai jari. Untuk kualitasnya sih menurutku ini udah oke banget ya. Nggak ada refresh rate tinggi juga nggak masalah karena itu udah jatahnya iPad Pro yang difokusin buat produktivitas. iPad mini ini lebih dipakai buat hiburan aja sih, plus dia tuh enak buat dipakai traveling ya karena nggak ngeberatin isi tas. Buat speakernya sendiri ini udah stereo ya, meskipun kelihatan ada 4 tapi ini cuma 2 aja. Beda kayak yang versi Pro karena itu emang ada 4 beneran. Buat kualitas suaranya menurutku ini udah oke, buat dipakai dengerin musik atau nonton ini udah enak. Kalau buat performa iPad mini 6 ini itu dibekali dengan chipset Apple A15 Bionic. Ini adalah chipset yang juga dipakai di iPhone 13 series. Terus buat RAM ini 4 GB dengan storage yang punya pilihan 64 dan 256 GB. Buat yang nanya performanya gimana, kayaknya nggak perlu dijelasin panjang lebar lagi ya. iPhone 13 series juga masih generasi tahun lalu, jadinya buat performa aku jamin ini masih kencang banget buat dipakainya. Nah, ini aku ada cobain buat main Genshin dan bener-bener lancar ya.
Kendala kayak frame drop yang sering ditemuin di smartphone bakalan jarang terjadi di sini. Paling yang jadi kendala ini ada di storage-nya aja. Kayaknya aku salah ambil storage deh. Ini yang 64 GB cuma kesisa 10 GB aja. Ya saranku kalau emang kalian bener-bener mau dipakai dan buat kerjaan gitu, ambil yang 256 GB sekalian daripada nyesel di akhir, karena kan si iPad ini tuh nggak ada slot micro SD-nya. Ya overall dari segi performanya nggak ada yang perlu dikeluhin. Justru sisi ini adalah sisi yang jadi nilai jual si iPad mini 6, dimana dia punya size yang compact tapi tetap powerful. Buat baterai ini 19,3 Wh, dimana aku jarang banget merhatiin ya. Tapi dari pengalaman buat dipakai sehari-hari sebagai secondary gadget, ini tuh awet dimana aku ngecas cuma 2 atau 3 hari sekali. Buat iPadOS version ini ada di iPadOS 15, cuma ini udah aku update ke iPadOS 16 ya. Kalau buat update aku belum yakin berapa kali dapatnya, soalnya aku adalah pengguna iPad yang terhitung baru karena baru dari tahun 2021. Cuma kalau kita samain sama iPhone 13 series, ini harusnya bisa sampai iPadOS 20 atau masih 4 tahunan lagi. Terus lanjut, kalau buat kamera ini 12 megapiksel di bagian belakang dan 12 megapiksel di bagian depan yang jenisnya ini ultra wide. Buat tablet aku rasa kamera depan bakalan lebih kepake buat meeting online. Cuma sayang kamera depan dari iPad mini 6 ini ada di posisi portretnya yang bikin pandangan mata nggak berasa natural. Buat hasil foto ini menurutku udah bagus ya. Ya buat foto-foto kerjaan harusnya ini bakal kelihatan dengan jelas. Sesekali foto portrait atau landscape ini juga masih oke, meskipun kita harus nurunin ekspektasi mengingat ini adalah sebuah tablet yang kamera bukan jadi fokus utama. Oke, ini contoh perekaman video dari iPad mini 6. Hasilnya seperti ini kamera belakang. Oke, ini kamera depannya. Bisa kalian lihat ini ultra wide, jadi ya ini lebar banget, mantap. Kalau misal zoom, harusnya tadi udah aku liatin ya, itu bisa ngikutin kepala kita. Cakep. Hasilnya kayak gini. Nah, kesimpulannya iPad mini 6 ini itu udah terbukti jadi tablet idaman. Peminatnya ini banyak banget. Sering dimendang-mendingin juga dan sampai sekarang harganya pun masih bisa bertahan. Ya aku berharap sih ini segera ada penerusnya ya, mengingat siklus iPad mini yang harusnya tahun ini bakal ada iPad mini 7. Harusnya. Tapi mungkin selama Apple nganggap iPad mini 6 ini itu masih terlalu oke, mereka kayaknya nggak akan rilis penerusnya deh. Ya biar itu jadi urusan mereka, kita sebagai konsumen cuma bisa nikmatin aja produk mereka yang rilis. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.